السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua selama ini. Di antara nikmat yang agung adalah Allah Ta'ala karuniakan pada kita bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Nikmat, materi tentang nikmat, topik tentang nikmat adalah sesuatu yang tidak akan pernah habis dibincangkan. Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan agar kita tidak melupakan nikmat, agar kita bersyukur, agar kita tidak melalaikan kewajiban ibadah sebagai nikmat, syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua insya Allah sangat familiar dengan ayat Al-Quran yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Dalam tafsir sesungguhnya yang dimaksudkan adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nikmatnya pada satu kaum sampai kaum itu yang mengubah nikmat Tuhan itu sendiri. Ini disandingkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya dalam surah Mubarakah Al-Anfal ayat 53-54, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala tidak akan mengubah nikmat yang Allah Ta'ala turunkan atas satu kaum sampai mereka mengubah nikmat itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang kaum atau Bani Fir'aun yang mengubah nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan untuk mereka sebelumnya. Nah, sekali lagi bahasan tentang nikmat adalah bahasan yang tak mengenal akhir. Sebuah kisah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ibrahim ini Nabi yang Allah Ta'ala karuniakan gelar Al-Khalil, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalilullah
gelaran kekasih Allah Ta'ala ini dalam beberapa keterangan dikaruniakan Allah Ta'ala pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim tidak pernah menikmati hidangan sendirian. Ia tidak pernah makan sendirian. Ia selalu menunggu sampai ada orang datang bertamu, atau ia akan mencari keluar siapa yang menemaninya untuk menikmati santap siangnya misalnya. Satu saat seseorang datang menjadi tamu Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menikmati hidangan bersama Nabi Ibrahim dalam satu jamuan. Dan ketika Nabi Ibrahim, singkatnya cerita alaihissalatu wassalam, memulai menikmati dengan bismillah, mengucap nama Allah subhanahu wa ta'ala, tamu ini tidak mengucapkannya, ia langsung saja makan. Melihat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam merasa kurang nyaman. Tidak ada orang menikmati makanan tidak mengucap nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam skala yang sangat jauh dari Nabiullah Ibrahim, tentu saja orang tua misalnya akan membiasakan anak untuk mengucap bismillah dulu sebelum makan. Kalau tidak, baca dulu baru makan, bismillah dulu baru makan, dan seterusnya. Nah, karena ia tidak mengucap bismillah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada raut yang berubah, ya, karena ia tidak mengucap nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian datanglah malaikat, turunlah malaikat yang menyampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pesan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang diajak makan oleh Nabi Ibrahim yang tidak mengucap bismillah sudah keluar dari rumah Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, suara pesan malaikat yang menyampaikan pesan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sesungguhnya orang tua itu 100 tahun lamanya aku beri nikmat dia. Jadi ketika kisah ini ditafsirkan, barangkali Nabi Ibrahim berubah raut muka, orang ini tidak mengucap bismillah, dikategorikan sebagai misalnya orang kafir. Orang kafir ini sebagai istilah yang tidak percaya pada Tuhan atau belum mengenal Tuhan. Agak berbeda dengan istilah kafir yang mungkin kita pahami sekarang. Nah, suara yang disampaikan malaikat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, Allah Ta'ala menyampaikan bahwa hambaku yang tua itu aku sudah beri ia nikmat 100 tahun lamanya, dan ia dalam keadaan kafir itu. Dan aku beri ia nikmat 100 tahun lamanya, sedangkan engkau menahan dirimu dari satu suapan rotimu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala memberi nikmat selama ini, dan ini sebetulnya pelajaran bagi kita semua. Kadang kita akan membatasi nikmat dalam tanda petik hanya bagi orang yang seagama dengan kita, sekelompok dengan kita. Kalau ada orang yang mungkin bahkan tidak mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita berbeda perlakuan. Nabi Ibrahim tentu tahu bagaimana ia ditegur, diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berlari keluar rumah mencari orang tua itu, memintanya untuk datang kembali, mengundangnya lagi, menjamuknya lagi. Orang tua ini bertanya, apa sebab engkau lakukan ini? Mengapa sikapmu menjadi berbeda dari yang sebelumnya dan sekarang? Nabi Ibrahim menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang dirimu. Selama 100 tahun lamanya aku beri dia nikmat, dan engkau wahai Ibrahim tidak punya kesabaran bahkan satu saat untuk bersamanya, bahkan satu saat memberinya jamuan. Kau tidak punya kekuatan untuk menahannya, kau tidak punya kesabaran untuk bersamanya, sementara aku telah memberikan kepadanya nikmat 100 tahun lamanya. Dan mendengar ini
orang tua ini menangis, air mata mengalir dari membasahi pipinya, dan dia berkata, alangkah indahnya, demikiankah Tuhanmu memperlakukan aku? Demikiankah Tuhanmu memperlakukan orang seperti aku? Nabi Ibrahim, kemudian dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, agama apakah yang kau anut? Tuhan seperti apakah yang kau sembah? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan tentang tauhid kepada orang yang sebelumnya ia sebut kafir karena tidak mengucap bismillah ketika menikmati makanan. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karunia yang khusus yang tidak akan pernah dapat dibandingkan pada setiap orang, dan nikmat Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu, meliputi segalanya, bahkan orang yang mungkin bagi sebagian disebut sebagai orang kafir. Belajarlah kita dari luasnya nikmat Allah Ta'ala untuk alam semesta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini tidak akan tahan hidup tanpa mampu memberikan makna. Dan yang kita sebut kecerdasan spiritual yang kita bicarakan di sini adalah kemampuan untuk memberi makna itu. Bukan IQ itu yang memberikan makna ke dalam hidup kita ini. IQ itu hanya mampu memberikan kepada kita jawaban terhadap persoalan-persoalan logis, ya, persoalan-persoalan rasional. Makna itu tidak ada kaitannya dengan persoalan rasional. IQ misalnya bisa membantu kita untuk memecahkan persamaan kuadrat ketika kita mengerjakan matematika. Kemudian EQ yang pernah kita bicarakan hanya membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah emosional di dalam hubungan interpersonal di antara kita. Tapi untuk memberikan makna kita memerlukan satu kecerdasan baru lagi, yaitu kecerdasan spiritual. Salah satu definisi kecerdasan spiritual untuk sementara sekarang ini adalah kemampuan untuk memberikan makna. Ketika kita memberikan makna kepada berbagai kejadian, makna kita ini bisa bagus, bisa jelek, bisa tinggi nilainya atau bisa rendah nilainya, bergantung kepada tingkat kecerdasan spiritual kita. Seperti pernah kita bicarakan di sini, untuk apa kita bekerja mencari nafkah? Kalau ada orang memberikan makna, kita mencari nafkah itu supaya kita bisa bersenang-senang saja. Itu tingkat pemberian maknanya, kualitasnya lebih rendah ketimbang orang merekam, saya mencari nafkah itu supaya saya bisa membantu keluarga saya bisa menghidupi tetangga-tetangga saya bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang di sekitar saya. Dia memberikan makna jauh lebih tinggi daripada kawan kita yang satu lagi. Kalau saya tidak salah, Stephen Covey itu yang pernah bercerita ketika dia mendidik para eksekutif supaya dia bekerja keras. Dia mencoba memberikan makna tentang pekerjaan itu dengan mengatakan begini kepada para eksekutif yang dilatihnya. Bayangkanlah kalau Anda nanti mati. Dia sudah cerita tentang mati juga tuh Stephen Covey. Kalau Anda mati, apa yang Anda ingin bayangkan difikirkan oleh orang-orang yang Anda tinggalkan. Apakah Anda akan membayangkan nanti kawan-kawan yang Anda tinggalkan itu akan berpikir, baru saja pergi bos yang paling galak yang pernah kita miliki selama ini, ya. Atau Anda ingin membayangkan mereka itu menangisi Anda, dan Anda bayangkan mereka kehilangan Anda. Karena apa mereka kehilangan Anda? Ada kawan saya yang ikut latihan Stephen Covey itu sangat terpengaruh dengan itu. Dia eksekutif, memang eksekutif muda. Pulang ke kantornya, dia mulai berpikir, saya ingin kalau saya mati, nanti anak buah saya ini berpikir bahwa bos yang pergi itu adalah bos yang sangat baik.
yang senang memperhatikan mereka, lalu dia mengubah seluruh perilakunya segera setelah latihan itu. Nah, sebetulnya dia berubah perilaku bukan karena latihan itu, dia berubah perilaku karena mengganti makna, ya, memberikan makna yang baru kepada pekerjaan yang dia lakukan itu. Nah, kecerdasan spiritual sekali lagi adalah salah satu di antaranya kemampuan kita untuk memberikan makna yang bernilai dalam berbagai peristiwa kehidupan kita. Semua ini sebetulnya berasal dari Viktor Frankl yang kita ceritakan tadi itu. Kalau ibu bapak buka halaman 13, saya akan kutipkan dari Frankl tentang dimensi spiritual. Jadi manusia menurut Frankl terdiri dari 3 dimensi. Dimensi fisik tubuh kita ini, dimensi psikologis itu yang dibahas oleh para psikolog, dan satu dimensi lagi, dimensi spiritual yang tidak sama dengan dimensi psikologis. Kemudian Frankl menjelaskan dimensi spiritual yang mengandung semua sifat yang khas manusia. Karakteristik manusia adalah dimensi spiritualnya, seperti keinginan kita untuk memberi makna, orientasi tujuan kita, kreativitas kita, imajinasi kita, intuisi kita, keimanan kita, fisik kita akan menjadi apa, kemampuan kita untuk mencintai di luar kecintaan yang fisio-psikologis, kemampuan mendengarkan hati nurani kita di luar kendali superego, selera humor kita. Di dalamnya juga terkandung pembebasan diri kita atau kemampuan untuk melangkah keluar dan memandang diri kita, dan transendensi diri atau kemampuan untuk menggapai orang yang kita cintai atau mengejar tujuan yang kita yakini. Dalam dunia spirit kita tidak dipandu, kita adalah pemandu, pengambil keputusan. Reservoir kesehatan ada pada setiap orang apapun agama dan keyakinannya. Sekali lagi kalau kita baca ini saya juga tidak paham, tapi kembali lagi, yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual adalah keinginan kita untuk memberikan makna atau untuk menunjukkan arah kemana kita ini akan pergi. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk menjawab pertanyaan Tuhan di dalam Al-Quran. Fa'aina tazhabun, mau kemana kalian ini? Where are you going? Quo vadis. Dalam Al-Quran tidak ada tanda tanya. Setelah itu Tuhan berkata, fa'aina tazhabun in huwa illa dzikrul lil alamin faman syaa'a minkum ayyastaqim. Mau kemana kalian ini? Dalam perjalanan hidup itu sebetulnya tujuan kalian itu apa? Mau kemana kalian ini? Mau berangkat kemana? Pada waktu wukuf di Arafah kemarin itu saya ajak orang untuk berhenti sebentar di Arafah. Berhenti itu dalam bahasa Arabnya wukuf. Tempat wukuf dalam bahasa Arabnya mauqif, dan Arafah adalah mauqif. Tapi di dalam bahasa Arab modern mauqif artinya juga terminal, tempat berhentinya kendaraan. Jadi di Arafah itulah sebetulnya saya ajak hadirin untuk berhenti sebentar, merenungkan mau kemana hidup kita ini. Kita sudah habiskan puluhan tahun dari kehidupan kita itu untuk mengejar cita-cita yang tidak jelas. Mungkin awalnya kita kejar itu karir, tapi setelah kita habiskan seluruh usia kita untuk mengejar karir, kita berhenti sebentar. Apakah hanya untuk karir itu saja? Fa'aina tazhabun, mau kemana kalian ini?